Silakan Ibu. Ya Bu, silakan masuk, silakan duduk Bu. Terima kasih Ya, Bu. saya tutup dulu gordennya ya Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Perkenalkan saya Bidan Irsan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh saya tahu apa keluhannya Bu? Bu, ini saya belum paham apa itu ASI eksklusif. Oh, baik, Ibu belum paham ya apa yang dinamakan yang ASI eksklusif. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan ASI eksklusif itu apa serta manfaat ASI eksklusif itu apa. Nah, untuk itu saya data terlebih dahulu ya Bu, namanya siapa Bu? Bu Rina Bu, Umurnya berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun. Asalnya Bu? Jawa Bu, Suku Bu? suku Jawa juga. Pekerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga Bu, Alamatnya? Tajem Bu. Kalau boleh saya tahu ini umur kehamilannya keberapa Bu? Pertama Bu, Anak pertama. Usia kandungannya berapa Bu? 12 minggu Bu. Usia kandungan 12 minggu ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif itu apa, manfaat ASI eksklusif itu apa. Untuk itu saya membutuhkan waktu 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik Bu. Ibu kan, apakah Ibu pernah mendengar ASI eksklusif itu dari tetangga atau apa? Belum pernah ya Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Baik Bu, ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan saja tanpa ada makanan tambahan ya Bu selama 6 bulan kepada bayi Ibu. Baik Bu, di sini juga saya akan menjelaskan manfaat ASI eksklusif bagi bayi Ibu. Di mana ASI eksklusif ini merupakan nutrisi paling terbaik ya Bu dan yang terlengkap bagi bayi Ibu. Di mana di ASI eksklusif ini meningkatkan kekebalan tubuh dan mengandung zat pelindung ya Bu terhadap dari kuman penyakit. Di sini juga Bu saya akan ASI eksklusif itu di mana dia melindungi bayi dari diare, tidak menimbulkan alergi, mengurangi gigi kropos, mengurangi kejadian pertumbuhan gigi yang kurang baik. Serta ASI eksklusif ini baik ya Bu, di mana ASI eksklusif memberikan keuntungan psikologi bagi ibu dan bayi, di mana bayi berhubungan erat dengan ibu karena dia merasa nyaman dan kepercayaan bagi bayi. Baik Bu, di sini juga saya akan menjelaskan manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan keluarga, yaitu ASI eksklusif itu merangsang rahim atau uterus kembali ke bentuk semula ya Bu, sehingga mengurangi pendarahan sesudah melahirkan dan menjarakkan kelahiran pada ibu ya Bu, kepada ibu yang menyusui secara eksklusif maupun mampu menekan kesuburannya Bu. Di mana ASI eksklusif juga bisa mengurangi risiko ada terjadinya kanker payudara, dan ASI eksklusif juga tidak merepotkan keluarga dan mengurangi pengeluaran atau hemat ya Bu, karena tidak perlu biaya untuk membeli susu formula dan menekan biaya pengobatan bayi karena bayi tidak akan mudah diserang penyakit. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan cara pemberian ASI eksklusif pada bayi, di mana ASI eksklusif diberikan sesuai kebutuhan dan keinginan bayi. Baik Bu, di sini juga saya akan menjelaskan cara perawatan payudara ibu, apalagi bagian puting dan areola ibu. Ini sangat penting ya Bu, karena ini yang akan bagian yang akan disusui oleh bayi ibu nanti. Cara pembersihan bagian areola ibu tuh ibu bisa bersihnya menggunakan air hangat. Kalau tidak, ibu bisa menggunakan kapas, masukkan ke dalam air hangat, diperas dan bersihkan bagian areola atau puting ibu. Itu dilakukan dari sekarang ya Bu, agar pada saat persalinan nanti ibu tidak perlu repot-repot lagi karena bagian areola ibu sudah bersih dan sudah siap untuk memberikan ASI pada bayi ibu. Baik Bu, nah sekarang juga saya akan menjelaskan tentang baiknya menjaga nutrisi selama kehamilan juga ya Bu, karena ini berdampak pada produksi ASI ibu, di mana ibu selama kehamilan harus mengkonsumsi makanan seperti protein, karbohidrat, lemak, dan mineral ya Bu. Protein itu ibu bisa mengkonsumsi seperti tahu, tempe, daging, telur, dan ibu bisa mengkonsumsi karbohidrat itu dari nasi, ubi, maupun kentang ya Bu. Nah, kalau lemak ibu bisa mengkonsumsinya dari alpukat. Serta mineral dan serat ibu bisa mengkonsumsi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Baik Bu, ibu juga harus memperbanyak mengkonsumsi air putih atau mineral ya Bu, dimana ibu harus
mengkonsumsi air putih atau mineral itu dalam satu hari 8 kali gelas ya Bu. Itu bisa mengatasi Ibu dari dehidrasi dan serta memperlancarkan ASI Ibu. Nah Bu, kalau boleh saya tahu Ibu ini bekerja di kantor atau di rumah saja? Di rumah saja Bu. Oh, baik. Baik, Ibu kan bekerja di rumah, tapi sewaktu-waktu jika Ibu keluar dalam waktu yang lama, saya juga akan menjelaskan alat-alat yang penting untuk Ibu menyusui ya. Seperti Ibu harus mempersiapkan bra yang mempersiapkan bra khusus untuk menyusui. Ibu bisa membeli breastpad itu untuk membendung agar ASI Ibu tidak bocor kemana-mana, serta pompa ASI, tempat penyimpanan ASI dan alat pembawa ASI. Itu Ibu bisa menyiapkan sewaktu-waktu untuk menjaga-jaga jika Ibu pergi dalam waktu yang agak lama. Dengan ada itu bisa membantu Ibu dalam memberikan ASI pada bayi Ibu. Baik Bu, pemberian ASI itu tidak hanya Ibu saja. Dukungan dari suami Ibu itu sangat penting juga Bu untuk pemberian ASI agar mempererat hubungan antara suami istri maupun suami istri dan anak ya Bu. Baik Bu, dalam di sini juga saya akan menjelaskan upaya untuk cara untuk memperlancar ASI Ibu, seperti pijat oksitosin. Ibu bisa mengkonsumsi sayuran seperti daun katup ataupun daun kelor. Itu bisa meningkatkan kelancaran ASI Ibu selama Ibu menyusui nanti. Baik Bu, dari sekian yang saya jelaskan seperti manfaat ASI bagi bayi, bagi Ibu, apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik, kalau Ibu sudah paham, tadi seperti yang saya jelaskan, alat-alat apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyusui? Menyediakan tempat untuk menabung susu, terus membeli alat untuk pompa ASI. Baik Ibu sudah paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat ya Bu untuk Ibu dan calon bayi Ibu nanti. Baik Bu, saya sarankan juga seperti yang saya bilangkan tadi, cara membersih bagian areola Ibu harus lakukan dari sekarang ya Bu. Jangan tunggu pada saat sudah bersalin baru Ibu bersihkan. Nah, dari sekarang Ibu harus membersihkannya. Seperti alat yang itu Ibu juga bisa mempersiapkannya ya Bu. Semoga ini bermanfaat dan proses kehamilan Ibu berjalan dengan lancar, ASI Ibu juga bisa lancar, dan IMD-nya nanti pada bayi Ibu bisa berhasil ya Bu. Bu, kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya, silakan Bu.